salah satu hambamu di dalam menjalani proses kehidupan yang ada, dan kami diberkati akan hal itu. Selanjutnya, kami siap untuk diisi dengan isi hatimu ya Bapa. Kami membuka hati, pikiran kami, dan kami memohonkan pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kami menangkap pesan daripada isi hati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan dengan satu tema, aku pasti bisa. Jangan berhenti bertumbuh. Sama-sama kita usahakan ini ya, supaya merema dalam pikiran kita. 1, 2, 3. Aku pasti bisa, jangan berhenti bertumbuh. Kita akan membaca Alkitab kita akan buka di dalam Lukas 1, ayat 57 sampai 66. Bahwa tema kita sekali lagi pada pagi hari ini adalah aku pasti bisa, jangan berhenti bertumbuh. Ciri daripada kehidupan Bapak Ibu itu adanya suatu pertumbuhan. Sesuatu makhluk ya, kalau dikatakan dia itu hidup adalah adanya suatu pertumbuhan atau perubahan. Kalau nggak ada itu berarti itu mati, benda mati. Kita sebagai orang percaya juga harus bertumbuh di dalam kehidupan. Nah, yang membuat orang bertumbuh itu apa? Yang membuat orang bertumbuh itu adalah mimpi. Setiap orang itu pasti memiliki mimpi atau cita-cita, betul? Ya. Setiap orang, anak saja punya itu. Ya. Sesuai dengan kapasitas daya tangkap atau sesuai dengan daya memaknai kehidupan, itulah mimpi yang ada di situ. Ya. Saya yakin bahwa kita semua yang ada di sini punya mimpi, punya visi yang Tuhan taruh. Itulah yang mendorong kita untuk bertumbuh. Kalau Bapak Ibu tidak punya mimpi, susah untuk bertumbuh. Makanya orang bilang, orang kenapa sih mau bunuh diri? Karena dia putus asa. Artinya apa? Harapan itu nggak ada. Orang yang membuat dia bertumbuh, dia hidup, bertahan, itu kan karena ada asa, ada harapan, ada mimpi. Kalau sudah tidak ada, hidup tidak akan berarti. Makanya kadang-kadang apa? Ya sudah, bunuh diri. Bunuh diri dengan putus asa itu satu lebih bahaya sebenarnya, itu putus asa. Karena orang tidak punya harapan, itu bahaya. Hidupnya tidak terkendali. Karena tidak punya planning. Tidak punya arahan. Seperti halnya kalau misalkan saya naik mobil dari Doyo mau ke Jayapura, tapi kalau nggak ada tujuan, saya akan muter-muter. Mau nyampe jam berapa sampai Jayapura, saya nggak habis. Cuek aja. Mau lewat atas, lewat bawah, di situ ada mobil macet, jalan macet, saya akan nyantai saja. Nggak punya tujuan saya, yang penting. Tapi ketika ada tujuan, jelas ke Jayapura nanti, ke AB nanti di hotel home. Akan saya pikir di jalan keluar dari rumah jam berapa, perkiraan estimasi di perjalanan nanti berapa menit. Ya. Habis itu nyampe di home nanti parkirnya nanti di mana kalau ini penuh. Ini kita udah pikir semua karena ada tujuan, Bapak Ibu. Nah, inilah kalau kita tidak memiliki mimpi, kalau kita tidak memiliki tujuan, maka susah bagi kita untuk bertumbuh. Makanya dikatakan aku bisa, aku pasti bisa, jangan berhenti bertumbuh. Pada pagi hari ini saya mengajak kepada kita sesuai dengan tema yang ada untuk belajar dari seorang Imam Zakaria. Siapa dia nanti kita akan melihat sesuai dengan Alkitab katakan mimpi dia ini apa. Siapa yang tahu mimpinya Zakaria sebagai imam? Alkitab yang kita baca tadi dan sebelumnya. Mimpi dia adalah memiliki keturunan. Zakaria dan Elizabeth ini keluarga senior dalam usia. Mereka sudah tua, Alkitab katakan. Dan sejak mudanya setelah menikah, mereka tidak punya anak karena mandul. Mimpi itulah yang membuat dia tetap bertahan di dalam kehidupan.
dan selalu didoakan di hadapan Tuhan. Maka nanti kita lihat ketika malaikat berbicara nanti seperti apa, itu jawaban daripada doa dia. Bayangin Bapak Ibu, usianya sudah tua, nikah, mungkin ya kita tidak tahu usia, tapi mungkin 20-30 tahun pernikahan tidak memiliki anak. Mimpi dia adalah memiliki keturunan di dalam rumah tangga. Inilah yang membuat dia, istilahnya apa ya, terus mempertahankan hidup dan mempertahankan pelayanan kepada Tuhan. Karena dia punya mimpi. Siapa Zakaria, Bapak Ibu? Zakaria, kalau dalam Alkitab, dalam Lukas 1 ayat 5, itu keturunan Abia. Ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Rombongan Abia, Bapak, ini adalah salah satu dari 12 rombongan kalau kita membaca di Tawarit, adalah salah satu rombongan yang dibentuk oleh Raja Daud untuk melayani di Bait Allah. Dia ini keturunan imam. Bapak Ibu bisa membandingkan antara imam dan orang Lewi ya. Di dalam bangsa Israel ada 12 suku, suku Lewi ini dikhususkan untuk melayani Allah. Tetapi dari suku Lewi ini khusus lagi, yaitu dari keturunan Harun untuk menjadi imam. Lebih khusus lagi. Jadi antara orang Lewi dengan imam itu beda. Orang Lewi adalah keturunan dari Lewi, semuanya itu nanti diplot untuk melayani Allah di Bait Allah, di dalam menyiapkan, menjaga gerbang, ya, untuk beberapa hal pelayanan. Tetapi imam itu khusus dari anaknya Harun. Nah, Zakaria dan Elizabeth ini anak keturunan dari Harun, seorang imam. Berikutnya, hidup dia itu benar. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya ibadahnya ini luar biasa nih. Dua keluarga ini ya. Dari mudanya, dia dari kecil karena anak keturunan imam, dan nanti memang akan menjadi imam, dari kecil sama orang tuanya dididik, diajar tentang Taurat, diajar tentang bagaimana melayani Tuhan. Dan ini terbawa sampai mereka tua memiliki keluarga. Tidak bercacat dikatakan di sini. Ini keluarga yang taat, Bapak Ibu. Tetapi mereka memiliki masalah. Dan karena ketaatannya ini, karena pandangannya akan Allah ini, Bapak Ibu, dia tetap bertahan dan kita bisa melihat mempertahankan mimpinya itu loh, visinya ya. Keluarga ini harus punya anak, kami harus punya anak. Untuk apa? Untuk supaya ada keturunan. Ya. Nah, berikutnya kita bisa melihat di sini bahwa ini yang saya katakan tadi, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, pengabdiannya mengikuti Allah tidak bercacat, ya, tetapi memiliki suatu masalah di dalam keluarganya, yaitu mereka tidak memiliki anak. Dari mana kita tahu? Lukas 1 ayat 7 dikatakan di situ, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Kira-kira Bapak Ibu, keluarga ini dari hari ke hari hidupnya seperti apa di rumah? Ya ketemunya ya suami dan istri itu sudah. Mau tidur, ngobrolin, ya suami dan istri. Itu tahunan mereka lakukan. Beda yang memiliki anak. Paling enggak orang tua bertengkar dulu sama anak. Kayak kami yang punya anak kecil-kecil pasti ibu-ibu ini udah dibuat stres dulu sama anak-anak kan begitu ya. Ada seninya. Ya. Berbahagialah yang punya anak. Ya. Jadi hidup mereka setiap hari itu ya udah bergumul dengan suami istri aja. Mungkin Zakaria ketika pulang dari melakukan tugas keimamannya, dia cerita tadi begini, Ma, begini, Ma. Tadi begini. Mereka cerita berdua aja. Besok masa ini, yang dibicarakan seputar itu aja. Enggak ada seni lebih daripada mungkin ketika melihat anak kecil-kecil punya tetangga, ada perasaan dalam diri Elizabeth. Kapan aku bisa gendong? Wanita-wanita pasti seperti itu.
Tetapi Bapak Ibu, sebagai seorang imam saya katakan lagi, dia diajar untuk mengerti karya Allah dan dia diajar untuk memahami perbuatan Allah. Zakaria saya yakin dia mengerti apa yang telah Allah perbuat dalam kehidupan orang-orang mandul. Karena Zakaria itu seorang imam ya, dan dia memahami Taurat. Dia saya yakin tahu tentang peristiwa-peristiwa ini. Dia tahu bahwa nenek moyang bangsa Israel itu ada wanita-wanita yang mandul, yang secara biologis tidak bisa memiliki anak. Tapi dia memahami akan hal itu dan dia dengan visi dan mimpinya yang ada, aku tetap yakin kami bisa, bahwa kami akan memiliki anak. Visinya ini bukan didasar kemampuan untuk istrinya melahirkan nanti mengandung, bukan didasarkan dia sudah, kalau secara logika tidak mungkin. Tetapi ketika dia membaca ini, saya yakin, karena dia seorang imam. Ya. Paling tidak ada 6 di Alkitab sebelum zamannya Elizabeth, wanita yang mandul. 7 sama Elizabeth. Tapi kan kalau saya ceritakan ini waktunya kan dia belum hamil, gitu ya. Sarah, istri daripada Abraham. Sarah itu mandul, tidak mempunyai anak, Alkitab katakan. Berikutnya Ribka, ini menantu daripada Sarah. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya. Mandul juga berarti nggak bisa punya anak. Rahel, cucunya Sarah, ya, menantu cucu. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanya kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ini istrinya Yakub. Istri Manoah, ini siapa? Ini bapaknya Simson. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Bapak itu kalau membaca di Hakim-Hakim 13 ayat 2 dan seterusnya. Ini menceritakan tentang lahirnya Simson. Lahir dari keluarga mandul. Berikutnya Hana. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ini calon ibunya Samuel. Berikutnya perempuan Sunem. Kemudian berkata Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Ada 6 wanita di dalam sejarah bangsa Israel. Ini bukan bangsa Israel yang ini ya. Tetapi paling tidak ketika Zakaria membaca kisah daripada wanita-wanita yang Tuhan ubahkan yang sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini membuat dia setiap hari berdoa kepada Tuhan. Tidak intinya setiap hari suami istri berdoa. Apa bukti bahwa mereka berdoa, Bapak Ibu? Kalau kita melihat di dalam Lukas 1 ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Artinya apa? Bahwa setiap doa mesbah keluarga, suami istri yang sudah tua ini tetap berdoa kepada Tuhan, minta keturunan. Dan dia tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Dia percaya bahwa aku pasti bisa, kami suami istri ini pasti bisa. Dan saling menguatkan, jangan berhenti bertumbuh. Tetap iman harus bertumbuh kepada Tuhan. Lihat ini loh, ada 6 wanita sebelum kita, yang semuanya statusnya mandul. Allah sudah buat mereka memiliki. Tidak ada yang mustahil. Tetapi apa yang terjadi berikutnya, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang kontras, bahwa ketika doanya itu dijawab. Nah, ini saya kadang-kadang ketawa nih di sini kalau baca di sini sendiri. Karena sering saya juga seperti itu. Ketika doanya dijawab, dia nggak percaya gitu loh, maksudnya bagaimana ya? Ya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Doanya minta keturunan. Ya. Tetapi ketika dijawab, lalu bagaimana mungkin? Ada kontras ya. Makanya di sini saya katakan bahwa Zakaria itu seorang imam juga manusia biasa. Tetapi Bapak Ibu perlu dipahami bahwa hamba Tuhan itu juga manusia. Ketika Bapak Ibu ke gereja, jangan terlalu tinggi mengangkat hamba Tuhan itu, nanti kecewa.
Karena hamba Tuhan itu manusia. Bapak Ibu ketemu saya kan hanya minggu dan mungkin belum tahu keseharian saya seperti apa. Artinya mungkin yang baik-baik saja. Karena hamba Tuhan sebesar apapun memiliki kekurangan dan kelemahan karena manusia. Zakaria seorang imam juga manusia, hamba Tuhan juga seorang manusia. Artinya punya logika berpikir, punya juga angan-angan seperti Bapak Ibu gitu loh. Tetapi ada kalanya ada beberapa jemaat yang menuntut untuk supaya hamba Tuhan itu sempurna. Itu bagus. Tetapi kalau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasinya, harapannya, jangan kecewa. Ini saya tahu tugasnya hamba Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Saya sharingkan sama Bang Reli pernah. Berat Bang Reli ya tugasnya hamba Tuhan, saya bilang ini. Yang pertama, tidak boleh bertengkar. Ini Paulus menasihati Timotius, ya, karena Timotius diberi tugas untuk menggembalakan, masih muda. Dikatakan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang, manusia. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, pengen bertengkar. Ketika apalagi nama kita kita nggak melakukan, terus, oh itu begitu. Hati sebagai manusianya berontak. Tetapi karena posisinya adalah hamba Tuhan, diredam. Tuhan ampuni, Tuhan kuasa. Pergumulannya 2 kali lipat. Ya. Berikutnya lagi, harus cakap mengajar. Ini yang ada di dalam 2 Timotius. Sabar dan dengan lembut menuntun orang yang gampang enggak ini? Ini ada di Timotius waktu saya merenungkan. Ya. Sabar dan dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Mau nggak mau Bapak Ibu, gereja itu isinya manusia. Pasti ada yang melawan. Udahlah, di mana itu? Pasti ada. Tapi tugas seorang hamba Tuhan untuk menuntun dengan sabar, menghindari pertengkaran, dituntun untuk mengerti kebenaran. Berat enggak ini? Hamba Tuhan manusia, hamba Tuhan juga manusia. Rocker juga manusia. Hamba Tuhan Zakaria hidupnya benar tidak bercacat. Ketika doanya dijawab, Tuhan bagaimana mungkin logikanya berjalan? Manusia. Berikutnya apa Bapak? Memimpin orang pada kebenaran sehingga mereka menyadari hidup perlu ini loh. Kita tidak boleh bertengkar. Kita harus cakap mengajar. Kita harus lemah lembut kepada orang yang suka melawan. Tujuannya apa? Supaya jemaat yang ada itu dibawa kepada Yesus untuk mengerti kebenaran ada di dalam Yesus dan jemaat padanya bergantung kepada Yesus, bukan bergantung kepada hamba Tuhan. Nah, jemaat milenial ya, jemaat sekarang ini yang kami rindukan Bapak Ibu, ada keseimbangan. Setiap pagi kami itu mendoakan Bapak Ibu, pekerjaan, pertumbuhan, dalam perekonomian, keiman Bapak Ibu. Tetapi begini, kami juga merindukan bahwa jemaat menopang kami di dalam doa. Karena kami juga manusia biasa Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya terjadi saling komunikasi di dalam roh, saling mendoakan, saling menguatkan. Karena bagaimanapun sekali lagi, hamba Tuhan itu juga manusia. Punya kekurangan, punya kelemahan. Semakin Bapak Ibu nanti lama bersama dengan kami, akan semakin tahu kami seperti apa. Kami kasih tahu dulu nih, supaya kalau nanti terjadi sesuatu, kita saling memahami. Tujuannya kan di situ. Tujuannya adalah supaya saling saling memahami, saling mengingatkan, saling membangun supaya mengerti bahwa hidup itu perlu Yesus. Maka jangan dibebani hamba Tuhan dengan dibanding-bandingkan dengan hamba Tuhan yang lain. Itu malah terbeban nanti. Ya. Kalau hamba Tuhan yang tidak kuat, ya, nanti dia malah down. Iya ya, memang aku nggak seperti dia, cakap mengajar, dia berdoa ada karunia seperti ini. Aku ini apa? Sekolahnya nggak lulus ya. Ya betul. Jadi jangan dibanding-bandingkan karena masing-masing hamba Tuhan kasih visi sendiri.
Ya, masing-masing hamba Tuhan itu Tuhan kasih karunia sendiri. Artinya kalau kita berkumpul di sini, ya mari sama-sama dengan visi yang ada kita jalan. Dari awal saya kalau ketemu dengan orang-orang ketika mau pelayanan atau mau bergabung, visi kami seperti ini loh. Seperti itu. Kalau cocok, ayo. Doa saya Bapak Ibu memang Tuhan izinkanlah orang-orang yang bergabung adalah orang-orang yang sedarah dengan visi yang kau kasih. Artinya apa? Kalau sedarah itu tidak menjadi racun. A dengan A itu kan akan bisa kumpul. Tetapi kalau yang nggak cocok itu darah apa dengan apa ya? A dengan B gitu ya. Itu nanti akan jadi racun. Tetapi mari bersama-sama di tempat ini juga visi kita sudah ada. Nanti akan diumumkan, kok tiba-tiba ada 3 kotak ini, apa ini? Nanti akan diumumkan ya, oleh Kak Ruben mungkin. Jadi kembali ke sini Bapak Ibu bahwa hamba Tuhan itu juga manusia. Zakaria yang hidupnya dikatakan tidak bercacat juga memiliki kelemahan. Logikanya berjalan. Bagaimana mungkin aku sudah tua, istriku juga sudah tua, nggak akan punya anak. Tetapi disinilah kita harus memahami. Berikutnya satu langkah lagi kita bisa melihat bahwa pada akhirnya Elizabeth mengandung. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Ya, jadi semenjak malaikat Gabriel berbicara kepada Zakaria, dan pada waktu itu mungkin Elizabeth merasakan suatu perubahan di dalam tubuhnya. Tentunya percakapan selanjutnya adalah percakapan yang di luar daripada biasanya selama tahun-tahun yang berjalan. Karena di sini Zakaria tidak percaya, akhirnya dia kan gitu. Diskusi yang biasanya berbicara komunikasi mapa, ya, akhirnya menggunakan kertas diskusi yang beberapa skala sekitar 9 bulan. Dan di sini Bapak Ibu saya mencoba membayangkan bagaimana reaksi daripada Elizabeth. Ya. Karena apa? Selama 5 bulan dia tidak menampakkan diri. Ini bisa dibilang pergumulan Elizabeth sebagai manusia. Juga antara campur aduk antara senang dan takut dan khawatir. Karena sudah tua. Ilmu kedokteran belum secanggih ini. Kalau sekarang kan banyak pintu untuk melahirkan gitu. Perut sini. Dulu belum ada, hanya 1 pintu. Dan tenaganya untuk melahirkan juga berkurang karena sudah tua. Ada suatu pergumulan campur aduk di situ. Inilah juga Elizabeth manusia biasa. Setelah 5 bulan mereka hanya bergumul berdua orang, diskusi melalui coret-coretan. Bulan yang ke-6 Alkitab katakan apa? Maria datang mengunjungi Elizabeth. Selama 3 bulan berikutnya percakapan 3 orang luar biasa di hadapan Allah. Yang memiliki visi masing-masing. Maria datang dengan membawa di dalam kandungannya Sang Mesias. Elizabeth dengan di kandungannya seorang nabi yang akan dipersiapkan untuk mempersiapkan Mesias. 3 bulan berjalan nasib dunia dibicarakan oleh 3 pribadi. Zakaria, Maria, dan Elizabeth. Kenapa ditentukan oleh 3 orang ini juga? Karena Elizabeth dan Zakaria dikasih mandat, nanti anaknya harus kau kasih nama Yohanes. Bisa jadi nanti dia kasih nama Yohanes. Seberapa banyak orang ketika dia bergumul, minta kepada Tuhan, komitmennya luar biasa. Tetapi ketika berkat ada, diingkari komitmen yang lain itu. Pokoknya kalau aku nanti sudah berhasil jadi pengusaha, bukan 10% Tuhan, 1/10-nya. 1/20% akan saya kasih. Berapa banyak orang yang berkomitmen seperti itu. Tetapi ketika berkat mengalir, jangankan 1/20%, 1/10 tidak ada. Bahkan ibadahnya hari Minggu pun, Tuhan, sorry saat ini saya tidak bisa datang. Karena apa? Pekerjaan biasa. Ini lagi janjian, lagi mau meeting. Seberapa besar, seberapa banyak orang seperti itu. Makanya saya katakan di sini, selama 3 bulan ke depan, dari bulan ke-6 sampai ke-9, melahirkan nasib dunia, Bapak Ibu. Itu ditentukan oleh 3 orang ini. Keputusannya nanti bagaimana? Mereka membicarakan, mungkin
Elizabeth bercerita ketemu mendapatkan cerita dari suaminya. Lalu Elizabeth mendapatkan cerita dari Maria, aku ketemu malaikat Gabriel, diiyakan oleh Zakaria. Iya, tapi tulisan. Iya, betul aku juga ketemu. Oh, berarti connect. Diskusi-diskusi Bapak Ibu, pasti dalam diskusi itu juga ada kekhawatiran, di dalam diskusi itu juga ada perasaan namanya manusia. Tetapi mereka tetap dengan suatu komitmen, saya yakin aku pasti bisa. Artinya apa? Elizabeth berkata, aku pasti bisa melahirkan. Yang Maria, aku pasti bisa meskipun saat ini aku belum menikah. Masih bertunangan saja. Tantangannya banyak. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Tidak ada harapan ke depan yang baik ketika Maria menerima untuk mengandung Mesias. Status keluarganya nggak jelas. Tetapi dia kata, aku pasti bisa. Jangan pernah bergerak untuk bertumbuh. Selanjutnya. Nah, ternyata Bapak Ibu, selain daripada Zakaria bisu, ditambah lagi dia itu sebenarnya tuli. Kenapa? Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya. Gini, jadi selama ini yang kita tangkap adalah ketika Zakaria tidak percaya bahwa istrinya akan mengandung, dikatakan hanya bisu, nggak bisa berbicara. Tetapi di dalam percakapan tetangganya, ketika dikasih nama, ya tidak sesuai dengan harapan tetangga, itu dikatakan lalu mereka memberi isyarat. Yang dikatakan lalu memberi isyarat itu kan orang yang tidak bisa mendengar. Kalau orang bisu bisa mendengar, nggak perlu isyarat. Karena sudah dengar ngomong, mereka mungkin ngomongnya yang akan pakai tulisan. Tetapi kalau orang tuli, Bapak Ibu, ya pakai bahasa isyarat, pakai bagaimana? Karena nggak ada suara yang masuk. Bagaimana kita mau komunikasi? Nah inilah selama 3 bulan percakapan unik terjadi. Diskusi nggak tahu waktu itu ada kertas, habis berapa kertas. Atau kalau orang dulu sabaknya tulis hapus, tulis. Lucu. Kalau sekarang kan meskipun orang bisu, orang tuli kan enak, sama-sama HP aja. Ya, bisa baca. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut lagi bahwa namanya Yohanes. Di sini juga kita bisa belajar. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Berikutnya lagi, karena tetangga-tetangganya protes, lalu tetangganya tidak terima, datang kepada bapaknya. Bapaknya menjawab, ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Kenapa mereka heran? Di dalam tradisi orang Yahudi, pemberian nama, Bapak Ibu, itu tidak jauh-jauh dari nama keluarga yang sudah ada. Makanya kalau kita melihat di Alkitab tuh, nama Simon tuh banyak sekali. Simon Kirene, Simon Petrus, apalagi. Markus juga begitu. Namanya banyak kembar-kembar. Yakobus, saudara Yesus, Yakobus murid Yesus. Artinya tidak jauh dari nenek moyang namanya. Nah, ketika Elizabeth memberikan nama Yohanes ini, ditanya oleh tetangganya protes. Loh, nggak ada nih saudara-saudaramu yang namanya ini, keluargamu tidak ada yang namanya Yohanes. Akhirnya apa? Keluarganya, tetangga-tetangga tidak terima, dia datanglah kepada bapaknya, kan begitu ceritanya. Ya, kok kasih nama apa itu? Apa namanya? Dengan memberi isyarat tadi, kok kasih nama apa? Minta tulisan dan tulis namanya. Dia komitmen. Hanya tulisannya namanya Yohanes. Itu komitmen dengan pergumulan dia. Bertahun-tahun dia bergumul dan ketika Tuhan kasih, dan Tuhan, kau tak kasih anak, tapi nanti syaratnya kasih nama. Namanya ini. Meskipun juga Maria juga begitu. Nah, pada akhirnya mereka komitmen dengan apa? Dengan yang mereka Tuhan kasih. Itulah ya. Pelajaran bagi kita seberapa banyak sekali lagi kita tadi ketika kita sudah mendapatkan suatu jawaban, kita mengingkari komitmen kita. Jangan sampai kita mengingkari apa yang sudah menjadi komitmen kita. Nanti kalau Tuhan itu ingatkan, lebih parah. Kalau Tuhan ingatkan lebih parah. Kalau hamba Tuhan yang mengingatkan masih enak. Bro, ingat komitmenmu ya, hari Minggu katanya mau ibadah. Tak ingatin.
Bro, ingat ya, eh, jangan lupa makan. Itu kebetulan nanti seperti komitmen. Tapi kalau Tuhan yang ingetin Bapak Ibu, sudah banyak macam. Usaha dibuat bangkrut, tender sudah fix semuanya tiba-tiba batal. Berapa banyak seperti itu. Jadi tetap pegang komitmen. Yang saya ambil juga dari pelajaran ini adalah mereka berdua berani menentang tradisi. Tradisi pada zaman itu seperti yang saya katakan tadi, pemberian nama itu tidak jauh daripada keluarga dan nenek moyang mereka. Tetapi mereka berani menentang tradisi yang tidak alkitabiah. Loh, ini kan di ajaran Alkitab tidak ada. Kenapa harus ikutin suara-suara seperti itu? Nah, saya mendapatkan suatu pelajaran juga, ada kalanya ada tradisi-tradisi di gereja yang tidak alkitabiah, tetapi ketika kita mau melakukan, itu kita dikritik. Wah, nggak sesuai nih, yang Tuhan ini sesat ini. Contohnya Bapak Ibu, ini yang ada biasanya nih, biasanya yang ada di dalam kehidupan gereja yang tidak ada di Alkitab. Firman Tuhan tidak mengatakan, tetapi karena tradisi ketika kita tidak melakukan, tidak sesat. Ya. Contohnya baptisan, mengharuskan orang yang akan dibaptis memakai pakaian putih. Kalau nggak pakai putih nggak sah. Ya. Yang namanya baptisan, pakaian apa aja boleh, yang penting ada air. Kan begitu. Ya. Masalah di selam atau enggak, Bapak Ibu, kalau GBI memang selam. Tapi kalau situasinya misalkan di padang gurun, mau selam di mana? Ya. Mungkin percik, kan dia situasinya saja. Begitunya perjamuan kudus mengharuskan pendeta pakai toga. Ya. Pakai yang ini putih di sini nih. Kalau nggak pakai putih di sini nih, perjamuan kudusnya nggak halal. Ya. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Itu di Alkitab tidak ada. Itu tradisi gereja. Denominasi, tradisi, organisasi. Berikutnya lagi, pemberkatan nikah. Mengharuskan pemberkatan nikah itu dilakukan di gereja. Sampai ada kalau misalkan orang ini, maaf nih ya, misalkan ada yang gereja melakukan nih, karena yang mau dinikahkan ini sudah hamil duluan, tidak diberkati dalam gereja, tapi diberkati di luar gereja. Artinya melanggar keputusan Allah. Ada gereja seperti itu. Jadi di sini ada gereja, karena di luar ada ruang tamu, diberkati di sana. Karena pasangan ini sudah, hamil duluan. Ya. Ada gereja seperti itu. Sebenarnya itu tidak ada, Bapak Ibu. Justru kalau ada yang seperti itu harus kita sambut dengan tangan terbuka. Ayo, kita bimbing. Ya. Kalau kami seperti itu, ayo kita bimbing. Daripada nanti di gereja ditolak alasan administrasi, mereka lari minta dinikahkan di tangga. Terhilang siapa yang berdosa. Memang gereja punya aturan. Begini harus berjemaat 3 bulan, harus berjemaat begini. Tetapi itu kan kasus normal. Kalau ada kasus-kasus yang tidak normal ya, kasus-kasus khusus harus ada pengecualian. Ya. Karena apa? Kita memandang jiwa. Kita memandang generasi anaknya itu nanti. Yang kita pandangkan di situ. Nah, saya tidak berharap di sini juga akan seperti ini, tidak. Ya. Tetapi kalau ada dari luar, misalkan kasus seperti ini, Bapak Ibu, ini saya sampaikan pandangan saya seperti itu, karena Alkitab tidak mengajarkan harus berjemaat 6 bulan dulu. Yang penting adalah dia percaya pada kesaatnya, ya mau dibaptis dong. Gitu. Mau dibaptis apa? Ya harus ada katekisasi baptis dulu dong. Kan begitu. Karena kita melihat jiwa. Siapa sih yang nggak pernah melakukan kesalahan gitu loh. Kita melihat kesalahan di situ, tetapi kita nggak melihat kesalahan-kesalahan yang lain. Nggak fair. Nggak adil. Makanya Bapak Ibu pernah ada teman tanya, Pak, ada temanku yang mau main musik, tapi dia masih ngerokok. Bagaimana? Ya saya bilang, kalau saya larang dia main musik karena ngerokok, saya nggak fair. Artinya begini, saya belum ketemu dia, saya belum ajar dia, saya belum ngasih pemahaman, tiba-tiba jangan. Nggak adil, Bapak Ibu. Tuhan Yesus ketika dia meminta atau ketika dia menyuruh orang pelayanan, apakah orang itu dipersiapkan dulu, harus hidup kudus dulu. Tidak. Yang Tuhan Yesus tadi itu orang yang mau, bukan orang yang mampu. Nanti dengan sendirinya
ketika dia terkonek dengan firman Allah, maka akan ditinggalkan itu. Dengan pertumbuhan rohani, akan dia tinggalkan. Perempuan, Samaria, hidup dengan 5 suami dan 5 laki-laki dan yang keenam. Mereka baru menyadari ketika Tuhan Yesus ketemu dan connect, baru ada suatu pertobatan, langsung memberitakan kabar Yesus, seluruh kampung kota itu datang menghampiri Tuhan Yesus. Yang saya baca kemarin ketika Tuhan Yesus di Gerasa, saya sharekan di renungan pagi. Orang gila di Gerasa ini tahun-tahunan, dia telanjang, dibelenggu, lepas setiap hari tinggal di kuburan. Ketika ketemu Tuhan Yesus di situ, dia disembuhkan, mau ikut Tuhan Yesus, jawaban Tuhan Yesus, tidak. Mau kembali ke keluargamu, sampaikanlah apa yang kau alami. Kitab katakan apa? Orang itu kembali ke kotanya dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apakah selama dia gila dia kenal Yesus? Tidak. Kadang-kadang gini pelajarannya, kadang-kadang kita mau mengabarkan Injil Kerajaan itu bingung. Aku nggak sekolah teologi. Iya toh? Yang kita kabarkan ke dunia tentang Kristus itu adalah pengalaman hidup aja, saudara. Itu lebih daripada apapun. Gelar doktor teologi, tetapi kalau hidupnya tidak benar, nginjilin orang susah. Betul, karena nginjilin teori. Iya, tetapi ketika meskipun tidak sekolah, tetapi kita mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh dan kita menceritakan pengalaman hidup kita, diubahkan oleh Tuhan dari hari ke hari Tuhan tolong, itu lebih dahsyat, Bapak Ibu. Iya, itu lebih dahsyat. Orang gila ini loh nggak ya jangan-jangan dia mendengarkan nama Kristus, dia juga orang gila, dirinya sendiri dia nggak tahu. Aku sudah makan belum juga nggak tahu mungkin. Aku pakaian tidak pun juga dia nggak sadar. Tapi ketika dia ketemu Tuhan dan diubahkan, kira-kira penginjilannya apa coba? Untuk ke kota-kota itu. Pasti penginjilannya dia. Ya memang aku dulu sih gila katanya. Nah, waktu gila kan nggak sadar. Waktu gila kan nggak sadar. Ya, katanya sih aku dulu gila tinggal di kuburan-kuburan sini gitu ya. Jadi aku ketemu Yesus bebaskan saya. Luar biasanya bro. Saya dikasih apa sampai 2000 babi itu loh. Ya, dikorbankan untuk menyelamatkan saya. Orang Toraja saya sebut babi langsung ketawa nih. Ya, artinya apa? Tuhan itu mengasihi saya. Saya lebih dari 2000 ekor babi. Kalau saya babi 10 juta berarti 2 miliar hargaku gitu. Jadi di hadapan saya ini banyak miliaran ini, triliunan saya. Kalau saya uangkan. Artinya yang dia ceritakan kepada hanya seputar itu aja. Kasih Kristus melebihi dari kasih babi, temanya. Menyelamatkan saya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk memberitakan Kristus ini agak keluar, memang pakailah pengalaman pribadi. Kesaksian daripada Ibu istri tadi, pengalaman pribadi. Aku pasti bisa. Sesuatu yang tidak mungkin. Memang Bapak Ibu, untuk memahami segala sesuatu itu diperlukan namanya hikmat. Karya Tuhan lebih cenderung kadang-kadang itu memang melalui tidak enak dulu. Baru nanti enak kan gitu. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang, kemudian itu dengan Tuhan seperti itu. Ya, diproses dulu. 18 tahun saya baru berdiri di sini loh, prosesnya kan begitu. Ada banyak macam, bertengkar dengan hamba Tuhan iya, dikecewakan dengan orang iya, hidup susah ekonomi iya, sampai ngojek juga kemana-mana. Artinya apa? Ada proses. Tetapi ketika kita setia, maka Tuhan tidak akan pernah. Aku pasti bisa. Lanjut ke sini Bapak Ibu. Ketaatan mendatangkan mukjizat. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes dan mereka pun heran semuanya. Mukjizat apa yang dia alami? Adalah terbukanya mulutnya, terlepasnya lidahnya yang selama ini tidak berbicara dan menjadi berbicara. Kita lihat di sini. Kita jangan fokus di sininya. Ini sudah mukjizat, tapi di sini Bapak. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Kalimat pertama ketika lidahnya dibuka oleh Allah, Zakaria memuji Tuhan.
Tidak mengumpat Tuhan, aduh kurang ajar Tuhan, 9 bulan aku harus tidak bisa bicara ini. Gara-gara aku menanyakan bagaimana mungkin. Tidak. Ketika lidahnya dibuka oleh Tuhan, dia berbicara, dia langsung memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih pergumulan kami, Engkau jawab. Saat ini ada di gendongan saya anak laki-laki. Bukan hanya itu aja, ini nanti akan membaptis Mesias. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Zakaria. Nah, Bapak Ibu, secara garis besar yang saya mau sampaikan begini loh. Keluarga ini bertahun-tahun hidup dalam suatu pergumulan. Dan pergumulannya ini dijawab di akhir hidup dia. Gampang enggak itu? Mungkin kita punya pergumulan, pengen punya rumah. Tuhan kasih waktu masih muda. Pergumulan itu selesai. Karena rumah sudah ada. Pergumulan berikutnya, angsuran. Begitu aja. Ya, bergumul. Nah, keluarga ini memiliki pergumulan, memiliki mimpi untuk memiliki keturunan puluhan tahun. Dan dia tidak tahu bahwa di akhir daripada masa tuanya akan dijawab oleh Tuhan. Yang membuat dia tetap bertahan apa? Mimpi dia dan komitmen dia akan firman Tuhan. Aku pasti bisa. Jangan berhenti bertumbuh. Kalau saat ini misalkan kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mungkin, katakan, aku pasti bisa. Jangan berhenti bertumbuh, hai imanku. Jangan berhenti bertumbuh, hai Dodi. Terus kita hidupin visi Tuhan. Akhirnya bahwa apa yang bisa kita ambil dalam kesimpulan ini adalah hidup dengan benar dan taat melakukan ketetapan Allah tidak menjamin kita bebas dari masalah, Bapak Ibu. Ternyata ya, tadi dikatakan mereka taat melakukan ketetapan Allah, tidak bercacat, tetapi mereka memiliki pergumulan. Jadi kalau Bapak Ibu di sini sudah misalkan sudah berdoa puasa, ibadah tidak pernah telat, ya, berbuat baik juga melebihi dari rata-rata, tetapi masih ada masalah, Tuhan percuma saja saya melakukan itu. Toh masih ada masalah dalam hidup. Saudara, itu proses. Seperti Bu Istri tadi bilang, itu supaya mendekatkan kita lebih daripada Tuhan. Hidup siapapun yang taat aja ada masalah, apalagi yang nggak taat. Itu loh. Karena kalau kita taat kepada Tuhan, artinya kita nggak melanggar hukum, betul? Kita nggak melanggar aturan yang dibuat pemerintah, yang melanggar yang dibuat oleh Allah. Itu aja ada masalah. Apalagi yang tidak taat, yang suka melanggar aturan pemerintah, yang suka melanggar aturan firman Allah, masalahnya lebih banyak. Karena hidup memang pada hakikatnya harus ada masalah. Karena itulah yang memacu kita untuk berkembang. Kalau kita nggak ada masalah, nggak berkembang. Berikutnya, setiap pada proses ada hal yang Allah hargai. Ini tadi yang sempat disinggung juga, bahwa proses itu lebih dicintai oleh Allah kalau kita setia di situ. Karena hasil itu adalah hasil ya seperti upah. Hasil itu ya dari, jadi Allah rindu itu ketika kita diproses, setialah di sana. Karena di ujungnya ketika kita setia, itu sudah ada upah. Tuhan tidak pernah berbohong. Keluarga Zakaria, dia setia dalam proses pergumulan dari ke hari. Tugasnya adalah berdoa minta keturunan, melakukan tugas keimamannya. Ketika dia setia dalam proses, di akhir hidupnya masa tuanya, keturunan ada. Meskipun itu mustahil. Tetapi Tuhan sediakan. Keberhasilan adalah hasil dari kesetiaan dalam menjalani proses. Betul. Berikutnya adalah lakukan peran kita dan biarkan Tuhan bekerja dengan bagiannya kalau ada proses. Ya. Ini yang membuat saya ini tidak stres dalam pelayanan dan bekerja. Sampai sekarang pesawat ini masih di pedalaman saya, masih belum diambil. Tidak terbang 1 minggu, karena asuransi juga lagi proses. Kalau saya berpikir, Bapak Ibu, stres dalam pekerjaan, karena kemungkinan ke depan akan ada hal seperti ini secara organisasi. Tetapi saya tahu ini, lakukan saja peran kita, maka Tuhan akan melakukan peran Tuhan untuk kita. Itu aja. Artinya apa? Yang mampu kita kerjakan, kita kerjakan. Di luar daripada kemampuan kita, serahkan kepada Tuhan. Maka kita tidak stres, akan santai, enak, asik.
Iya, betul. Amin. Luar biasa. Awal perintisan stres. Karena yang saya lihat ini istri saya, ini pemain musik saja. Apa jiwa-jiwa ada Tuhan gitu ya. Stres ya. Tetapi ketika saya paham tentang Yeremia, Tuhan ingatkan di situ ada peran Yeremia, ada perannya Tuhan. Maka dari situlah saya coba, ya benar. Tugasku adalah mengerjakan apa yang aku mampu. Artinya ibarat jam 8 berarti jam 6 kami harus siap semuanya, harus ini semuanya. Lebih daripada itu adalah itu aja ya. Berikutnya adalah teruslah bertumbuh dalam Tuhan, jangan berhenti, ada rencana Tuhan di dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan menaruh rencana dalam kehidupan Bapak, Ibu. Teruslah bertumbuh, setialah dalam proses. Kalau rencana Tuhan sudah tidak ada, itu artinya bahwa Tuhan sudah akan ambil saudara. Itu aja. Berarti selesai. Tuhan sudah nggak ada urusan dengan saudara. Selama saudara masih diizinkan untuk ada menghirup nafas, berarti ada rencana Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kalau proses rencana Tuhan sudah selesai, ya sudah kau selesai dengan semua yang ada. Ayo kembali. Artinya apa? Berarti sudah kita di dunia ini sudah nggak dibutuhkan Tuhan. Waktunya Tuhan, ayo kembali. Tetapi kalau kita masih ada, masih diizinkan untuk bersekutu, masih diizinkan untuk pelayanan, ada rencana. Yakinlah itu ada rencana. Kita sudah ditolong oleh gereja di sini dengan visi yang ada, dengan program yang ada, dengan BUK, dengan NUJ, mungkin nanti akan muncul apa lagi untuk mewadahi kita supaya apa? Supaya kita itu berguna. Kalau kita punya uang 50.000 Bapak Ibu, kita mau bantu orang di jalan dapat apa? Tapi ketika kita bersatu, dari 50.000, dari 2.000 kita kumpulkan akan menjadi bukit. Dan ketika di organisasi akan menjadi apa? Akan menjadi berkat buat dikelola dengan baik. Sebagai tambahan aja, ini keluar sedikit untuk bahwa nanti akan diumumkan. Tanggal 6 ini kita akan berkunjung ke lapas kelas 2 Abimura untuk bukti. Kita kelola dengan baik, kita kita diskusikan dengan metodenya seperti apa supaya tepat sasaran kepada orang-orang yang membutuhkan. Nanti ada tim acara atau bagaimana untuk idemu bagaimana di sana. Kita buat yang lain supaya menyentuh bukan bantuannya, tetapi adalah bagaimana kita datang dan nama Kristus itu sampai di hati mereka. Kalau masalah makan sama bingkisannya itu semua gereja juga buat. Tapi bagaimana supaya kita nanti ketemu dengan orang-orang itu, kasih Kristus itu nyampe di hati mereka. Ini tugas dari kita semua. Yang ada punya ide, kasih masukan. Kasih masukan. Sekarang sudah dikoordinir oleh Pak Anto dan Pak Antoni. Bisa konsep dengan mereka berdua. Jadi seperti itu. Seluruh hidup Zakaria dan Elizabeth didedikasikan dan dipersiapkan untuk menggenapi rencana Allah. Begitu juga saya rindu bahwa seluruh hidup kita, Bapak Ibu, itu kita dedikasikan untuk menggenapi rencana Allah. Ada masalah? Ya, semua ada masalah. Siapa yang nggak punya masalah? Siapa yang nggak punya mimpi? Semua pasti punya mimpi. Jangan menyerah. Zakaria dan Elizabeth, keluarga yang sudah tua, mereka mampu bertumbuh. Kita yang masih muda, jangan kalah dengan orang tua yang ada. Pergumulan mereka tidak mungkin logikanya. Kenapa? Karena istrinya mandul. Untuk punya anak tidak mungkin, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka kata, aku pasti bisa. Mimpi saudara apa? Mimpi saudara hari ini aku pengen mobil. Itu gampang daripada mandul punya anak. Gitu loh. Tapi kalau punya kerja loh, siapa tahu besok ketemu pekerjaan. Gitu. Hidupi mimpi saudara, jangan menyerah, tetapi yang lebih utama adalah bergantunglah dan serahkan kepada Tuhan. Karena kunci daripada Zakaria itu mampu karena dia berdoa setiap hari. Kalau pada akhirnya malaikat Jibril katakan, doamu sudah bisa. Kita rindu mendengar jawaban dari Tuhan seperti itu. Hai Dodi, doamu sudah bisa. Tetapi ketika dijawab, jangan lupa komitmen yang sudah kita buat di dalam. Itu
Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Saya rindu bahwa kita mengatakan bahwa aku pasti bisa, jangan berhenti bertumbuh. Biarlah firman Tuhan terus bertumbuh dalam kehidupan kita, sehingga menjadikan kita nanti pada akhirnya dapat menggenapi rencana Allah yang ada dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Saya rindu kepada kita semua untuk menyanyikan satu pujian. Bahwa pujian ini mengatakan bahwa kemenangan Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan itu ada di pihak kita. Zakaria dan Elizabeth mampu menang atas pergumulan karena Allah berpihak kepada dia. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku. Kita ulangi pujian dari awal. Dia Tuhan yang bayar dosaku, yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus dipimpin. Ku akan menang. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus dipimpin aku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Tuhan pemenang. Tuhan pemenang ada menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang. Sekali lagi katakan Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang yang menyertai
kemenangan Tuhan sudah sediakan Bapak Ibu. Amin. Amin. Tuhan Yesus pimpin aku. Ku akan menang bersama. Amin. 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 Bahwa kemenangan sudah diberikan bagi kita. Kemenangan adalah hak kita. Tuhan Yesus pimpin aku. Tuhan Yesus pimpin aku. Tuhan Yesus pimpin aku. Di saat kita berjalan dengan Tuhan, maka tidak ada kata kamus kalah, saudara. Karena sejatinya kemenangan Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bahwa sebenarnya kemenangan diberikan bagi orang-orang yang setia di dalam proses bersama dengan Tuhan. Saudara, hidup punya masalah, ya. Dan itu dialami oleh semua orang. Tetapi yang membedakan kita dari semua orang adalah karena kita memiliki Allah yang setia. Kita memiliki Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kita memiliki Allah yang berkuasa dan berdaulat. Hari-hari ini jika ada suatu pergumulan, suatu mimpi yang belum terwujud, jangan pernah menyerah. Terus gumulkan itu di hadapan Tuhan. Terus bawa itu di dalam doa-doa bersama dengan Tuhan. Hari ini kita bisa melihat satu keluarga yang sudah tua bergumul dengan sesuatu yang tidak mungkin, yaitu bergumul memiliki seorang anak, sedangkan istrinya mandul dan keluarga ini sudah tua. Tetapi oleh karena kesetiaan dari keluarga ini dalam proses, maka Tuhan jawab, saudara, aku pasti bisa. Jangan berhenti bertumbuh. Bersama dengan Tuhan segala sesuatu mungkin dan bisa terjadi. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan daripada setiap jemaat jiwa-jiwa di tempat ini. Hamba-Mu tidak tahu mimpi apa, visi apa yang ada saat ini di dalam benak mereka. Engkau sebagai Allah yang setia, yang maha tahu, biarlah Engkau melihat Tuhan setiap hati dan pikiran umat-Mu di tempat ini. Sekiranya hari ini ada umat-Mu yang berdoa akan visi mimpi, akan pergumulan, Tuhan tolong dengar Tuhan. Kami rindu dan kami memohon belas kasihan-Mu. Tuhan jawab setiap pergumulan umat-Mu di tempat ini. Waktu-waktu yang mereka sudah lalui di dalam pergumulan untuk menanti jawaban-Mu, tidak akan pernah Tuhan sia-sia dilalui mereka. Biarlah Tuhan Engkau anugerahkan mereka kesetiaan. Engkau anugerahkan mereka Tuhan senantiasa memahami waktu-Mu ya Bapa. Tuhan tolong umat-Mu di tempat ini atas setiap pergumulan yang ada. Engkau mendengar doa mereka Tuhan. Dan kami percaya sesuai dengan waktu-Mu umat-Mu akan mendapatkan jawaban doa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dan ini juga firman yang bisa hamba-Mu sampaikan kepada umat. Biarlah firman ini bertumbuh, biarlah firman ini berakar dan pada akhirnya berdampak kepada umat di tempat ini. Dan dapat diceritakan ke dunia mereka, ke lingkungan mereka, untuk selanjutnya membawa jiwa-jiwa Tuhan di tempat ini bersama-sama bertumbuh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biarlah daya ingat yang baik Engkau berikan bagi umat-Mu untuk mengingat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.